Baik sahabat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Jatim News Today edisi 17 Februari 2021 bersama dengan saya Billy Patopoy yang bertugas untuk siang hari ini. Nanti sahabat, kita akan bergabung bersama dengan 5 reporter ya dari lembaga penyiaran publik lokal, radio pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur untuk update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik, untuk informasi pertama, kita akan bergabung bersama dengan Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo. Kali ini mengabarkan jangkauan tracing yang diperluas, Kadinkes bilang hanya untuk kontak erat saja. Rama? Baik sahabat Jawa Timur, terkait instruksi dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo untuk memperluas jangkauan tracing, Dinas Kesehatan menegaskan tidak semua yang pernah berkomunikasi dengan yang teridentifikasi positif harus di-tracing. Seseorang yang bisa dikatakan sebagai kontak erat minimal pernah berinteraksi dengan orang yang positif selama 2 jam atau berada dalam satu ruangan dalam jangka waktu yang lama. Ini seperti disampaikan oleh Dr. Gigi Syaf Satriawarman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo saat dikonfirmasi pada Selasa 16 Februari 2021. Menurutnya, tidak semua orang yang berinteraksi dengan orang terkonfirmasi positif harus di-tracing, kecuali ada interaksi yang lama, lebih dari 2 jam, di ruangan yang sama, dan prokes tidak diterapkan dengan baik. Tracing baru bisa dilakukan saat seseorang sudah dinyatakan positif via uji laboratorium atau swab PCR. Sementara itu, terkait hasil rapid yang reaktif dan tanpa gejala, diinstruksikan untuk beristirahat di rumah saja. Akan tetapi jika menunjukkan gejala, harus dilanjutkan dengan swab test. Dr. Syaf juga menambahkan terkait batas minimal orang yang di-tracing, siapapun yang termasuk dalam kontak erat dari berbagai indikator harus ikut di-tracing. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Billy. Baik, terima kasih Rama atas laporannya. Selanjutnya, sahabat, kita akan bergabung bersama dengan sahabat dari Gresik, ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Wartawan di Gresik bisa ikut vaksinasi gelombang kedua bersama dengan TNI Polri. Putri, silakan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, untuk mendukung percepatan vaksinasi COVID-19, gelombang vaksinasi kedua di Kabupaten Gresik akan dimulai pada bulan akhir Maret atau awal April. Selain TNI Polri, wartawan juga bisa menerima vaksin pada gelombang kedua ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik juga mulai melakukan sosialisasi kepada Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Gresik. Dr. Saifuddin Ghazali, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, mengatakan bahwa vaksinasi di Kabupaten Gresik termasuk satu langkah di depan, yakni dengan adanya satu anggota PWI yang sudah dilakukan vaksinasi pada Hari Pers Nasional pada 9 Februari kemarin. Menurut perkiraan, vaksinasi bagi wartawan anggota PWI Gresik akan dimulai secepatnya. Namun pihak PWI Gresik harus mengumpulkan sejumlah berkas untuk registrasi terlebih dahulu. Vaksinasi untuk anggota PWI Gresik akan dilakukan di bulan Februari bersamaan dengan anggota TNI atau Polri. Seluruh elemen membantu untuk mengedukasi selain dari influencer dari wartawan yang sudah divaksinasi. Dari ratusan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik baru difungsikan untuk pelayanan vaksinasi sebanyak 56 Fasyankes. Dalam waktu dekat juga pihaknya akan menambah pelayanan vaksinasi menjadi 100 hingga 200 fasilitas layanan kesehatan. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Baik sahabat, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Risma Irina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kali ini berbagi informasi terkait dengan minimalisir penyebaran corona. BPBD Kabupaten Blitar lakukan penyemprotan disinfektan ke wilayah zona hitam. Tersambung via Zoom bersama dengan Risma, silakan. Baik, masih mencoba tersambung bersama dengan Risma. Silakan dengan laporannya, Risma. Billy dan juga sahabat Jawa Timur, untuk meminimalisir penyebaran virus corona agar tidak semakin merajalela, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Baik, kita masih mencoba tersambung bersama dengan Risma. Kita akan bergeser terlebih dahulu kali ini ke Madiun bersama dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun dengan laporannya menunjukkan dampak positif bagi 123 daerah yang melaksanakan PPKM Mikro. Kiki, silahkan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, PPKM Mikro diharapkan mampu menekan penyebaran COVID-19 di kota dan kabupaten yang melaksanakannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro telah memberikan hasil signifikan di daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi PPKM berbasis mikro bersama menteri terkait dan 123 kepala daerah termasuk wali kota dan juga bupati secara virtual Selasa 16 Februari 2021. Dikatakan, kebijakan tersebut berhasil membuat jumlah kasus baru menurun, jumlah kematian menurun, dan keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin menurun. Seperti diketahui, kebijakan PPKM Mikro telah diterapkan mulai 9 hingga 22 Februari 2021 mendatang. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan sejumlah pembatasan terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pembatasan perjalanan keluar kota, masuk perkantoran, pembelajaran secara daring, hingga pembatasan jam restoran dan tempat umum lainnya. Sementara itu, pelaksanaan PPKM Mikro juga membawa dampak positif terhadap penanganan COVID-19 di Kota Madiun. Lebih dari 90% RT di Kota Pendekar ini berstatus zona hijau. Bahkan, secara umum, Kota Madiun masuk dalam zona oranye untuk kategori penyebaran. Sahabat Jatim News Today, untuk kasus konfirmasi di Kota Madiun, saat ini menjadi 1.275 orang, dengan 1.108 orang diantaranya telah sembuh, 42 orang masih dalam perawatan, 37 orang isolasi mandiri, dan 88 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun, untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki atas laporannya. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Rifano Kusnadi dari Mahardika FM. Camat Sanan Wetan lakukan sosialisasi implementasi PPKM Mikro kepada seluruh RT RW. Rifano, silakan dengan laporannya. Camat Sanan Wetan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam Sanan Wetan menyelenggarakan sosialisasi implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro melalui virtual Zoom meeting yang melibatkan RT RW sekecamatan Sanan Wetan Senin malam 15 Februari 2021. Heriko Pramono, Camat Sanan Wetan, mengatakan sosialisasi implementasi ini merupakan langkah pemerintah Kota Blitar untuk mengantisipasi bertambahnya kasus positif COVID-19 di beberapa wilayah kecamatan, kelurahan sesuai instruksi Wali Kota Blitar nomor 1 tahun 2021. Lebih lanjut, Heru menjelaskan sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Kecamatan Sanan Wetan lebih sigap dan tanggap untuk melakukan upaya pengendalian COVID-19 di wilayah Kecamatan Sanan Wetan. Dalam sambutannya, Heru mengaku sangat bersyukur karena beberapa wilayah kelurahan yang tersebar di Kecamatan Sanan Wetan berada di zona kuning dan hijau COVID-19. Artinya, wilayah Kecamatan Sanan Wetan tidak dilakukan PPKM berbasis mikro. Sesuai dengan surat edaran Kasatgas COVID pusat yang sudah kami terima, itu di situ diwajibkan bahwa masing-masing kelurahan itu agar membentuk posko penanganan COVID. Heru menambahkan setelah dilakukan sosialisasi ini pihaknya juga menghimbau pada semua perangkat kelurahan serta elemen masyarakat yang terlibat dalam membuat posko pengawasan perkembangan COVID-19 di tiap-tiap kelurahan yang melibatkan perwakilan warga di lingkungan RT maupun RW Kecamatan Sanan Wetan. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Baik, terima kasih Rifano atas laporannya. Dan untuk sahabat Jawa Timur masih mencoba tersambung bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar yang kali ini akan mengabarkan terkait dengan upaya meminimalisir penyebaran COVID-19. BPBD Kabupaten Blitar lakukan penyemprotan disinfektan ke wilayah zona hitam. Untuk Jatim News Today, sahabat bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11 lewat 5 menit. Kita akan update seluruh perkembangan penanganan COVID-19 yang ada di Jawa Timur bersama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur. Sahabat masih mencoba tersambung bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar untuk sesaat lagi terkait dengan laporannya. Upaya meminimalisir penyebaran COVID-19, BPBD Kabupaten Blitar lakukan penyemprotan disinfektan ke wilayah zona hitam. Masih mencoba tersambung bersama dengan Risma untuk saat ini.
Risma, silahkan dengan laporannya. Ya, baik Billy dan juga sahabat Jawa Timur, untuk meminimalisir penyebaran virus corona agar tidak semakin merajalela, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Blitar melakukan penyemprotan cairan desinfektan. Kegiatan ini diperuntukkan bagi setiap kecamatan yang masuk zona hitam. Seperti disampaikan staf Pusdalop BPBD Kabupaten Blitar Lukman Rubai yang mengatakan bahwa penyemprotan desinfektan ke wilayah ini terus dilakukan oleh petugas terutama terhadap kecamatan yang memiliki jumlah pasien positif virus corona terbanyak dari yang lain. Menurut Lukman, penyemprotan dilakukan di rumah masyarakat yang dinyatakan positif dan sejumlah fasilitas umum yang berada di lingkungan sekitar. Nah, tujuannya agar tingkat peredaran virus corona ini bisa dicegah sedini mungkin dan tidak sampai menyebar ke masyarakat yang lain. Masyarakat diminta tetap waspada dan harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Lukman menambahkan kegiatan penyemprotan desinfektan ke wilayah biasanya BPBD Kabupaten Blitar ini menerjunkan 8-10 personil dengan membawa tangki semprot elektrik. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma atas laporannya yang juga mengakhiri kebersamaan kita sahabat dalam Jatim News Today untuk edisi 17 Februari 2021. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11 lewat 5 menit. Untuk siang hari ini saya Billy Patopo harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.